Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatin Nur Isnaini. Saya mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tasawuf aswaja. Tasawuf merupakan upaya untuk melatih jiwa seorang hamba dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri seorang hamba dari pengaruh kehidupan dunia dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tasawuf sudah ada sejak zamannya Nabi sampai saat ini. Adapun nilai-nilai pokok dari tasawuf dalam buku Trilogi Ahlus Sunnah karya Jamaluddin Ahmad ada 5, yaitu meliputi keikhlasan, kezuhudan, menahan nafsu, istiqomah dalam ibadah, serta tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah keikhlasan. Nilai pokok yang pertama adalah keikhlasan. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, dan tidak riak dalam beramal. Puncak pengembaraan ruhani dalam tasawuf adalah keikhlasan. Karena yang menguasai segala sesuatu hanyalah Allah, maka pengabdian tertinggi dalam kehidupan seorang hamba adalah melaksanakan segenap perintahnya dengan ikhlas. Ikhlas memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri. Karena seorang hamba itu menyadari, sehebat apapun ketenaran di sisi manusia tiada berarti di hadapan Allah, andai kata tidak memiliki keikhlasan di dalamnya. Ciri yang kedua adalah tidak rindu pujian dan tidak terkecoh pujian. Bagi seseorang yang ikhlas, dipuji, dihargai, tidak dipuji, bahkan dicaci sama saja. Karena baginya pujian dari Allah lah yang terpenting. Allah lah tujuan dari segala amal perbuatannya. Ciri ikhlas yang ketiga adalah tidak silau dan cinta jabatan. Allah tidak pernah menilai pangkat dan jabatan seseorang, namun yang dinilai adalah tanggung jawab terhadap amanah dari jabatannya. Ciri yang keempat adalah tidak diperbudak imbalan dan balas budi. Seorang hamba yang ikhlas sangat yakin kepada janji dan jaminan Allah. Bagi orang yang ikhlas, rezeki adalah ketika ia berbuat sesuatu, bukan ketika mendapatkan sesuatu. Ciri yang kelima adalah tidak mudah kecewa. Seseorang yang ikhlas benar-benar yakin bahwa apa yang diniatkan dengan baik lalu terjadi ataupun tidak terjadi, yang ia niatkan itu semuanya pasti telah dilihat dan dinilai oleh Allah. Ciri ikhlas yang keenam adalah tidak membedakan amal besar dan amal kecil. Orang yang ikhlas tidak peduli amal yang dia lakukan itu kecil atau tidak dalam pandangan manusia. Ada yang menyaksikan ataupun tidak ada yang menyaksikan. Karena di hadapan Allah tidak ada satupun amal yang remeh andai kata dilakukan dengan tulus karena Allah. Ciri ikhlas yang ketujuh adalah tidak fanatik golongan. Orang ikhlas sangat sadar bahwa tujuan dari perjuangan hidupnya adalah Allah. Maka yang akan dibela pun adalah kepentingan yang diridhoi oleh Allah. Ciri ikhlas yang ke-8, ringan, lahap dalam beramal. Perbuatan apapun yang disukai oleh Allah dilakukan dengan lahap, ringan, dan nikmat oleh hamba yang ikhlas. Ciri yang ke-9 adalah tidak egois karena selalu mementingkan kepentingan bersama. Orang yang ikhlas tidak pernah keberatan dengan keberadaan orang lain yang lebih pandai, lebih soleh, lebih bermutu darinya, lebih segalanya darinya. Baginya yang terpenting adalah maju bersama demi kepentingan bersama. Nilai pokok yang kedua adalah kezuhudan. Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin menjelaskan bahwa hakikat zuhud adalah
menjauhkan diri dari dunia, memalingkan diri dari dengan sukarela, meski sebenarnya ia mampu menguasai dunia itu. Secara harfiah, al-zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Nilai pokok yang ketiga yaitu setelah kezuhudan adalah menahan nafsu. Mengalahkan serta menundukkan hawa nafsu merupakan tantangan yang sangat berat. Untuk mengalahkannya diperlukan latihan-latihan riyadhah dengan penuh kesungguhan dan keistiqomahan dalam melakukannya. Nilai pokok yang keempat adalah istiqomah dalam ibadah. Keistiqomahan seorang hamba dalam beribadah merupakan kunci kekuatan spiritual seseorang. Rasulullah bersabda yang artinya, amal yang paling disenangi oleh Allah adalah yang paling bertahan lama, meskipun sedikit. Jadi istiqomah. Istiqomah itu dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Nilai pokok yang selanjutnya adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jika hati, jiwa, dan ruh seorang hamba sudah bersatu, maka kedudukan hati seorang hamba bisa siap menjadi persinggahan cahayanya. Apabila nilai-nilai pokok tasawuf sudah dilaksanakan, maka insya Allah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi nilai-nilai pokok tasawuf itu ada 5. Ketika seorang hamba itu sudah melakukan, sudah bertasawuf, tasawuf seorang hamba itu dilakukan yang dimulai dari nilai pokok yang pertama. Ketika seorang hamba itu sudah ikhlas, sudah melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, penuh keikhlasan, maka seorang hamba itu juga bisa melangkah melangkah ke nilai pokok yang kedua, atau sudah bisa melakukan kezuhudan, yaitu lebih mementingkan kehidupan akhiratnya daripada duniawinya. Jadi kehidupan duniawi itu tidak diutamakan, bukanlah prioritas orang-orang yang sudah melakukan tasawuf. Nilai pokok tasawuf yang ketiga adalah menahan nafsu. Jadi orang yang tasawuf, sudah bisa bertasawuf, itu selain ikhlas, sudah bisa melakukan zuhud, juga bisa menahan nafsu dari segala sesuatunya. Yang keempat adalah ibadah, istiqomah dalam beribadah. Ketika seorang hamba yang sudah bertasawuf, sudah ikhlas, sudah zuhud, sudah bisa menahan hawa nafsu, maka seseorang itu akan melakukan perbuatan tersebut dengan istiqomah. Ketika sudah istiqomah, maka seorang hamba yang melakukan tasawuf itu sudah melakukan penyucian hati, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi sekian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.